Provinsi Maluku sudah berusia 75 tahun, tepat 18 Agustus 1945, Provinsi Maluku dicanangkan sebagai provinsi di ibu kota Jakarta. Namun kian hari Provinsi Maluku menjadi provinsi yang sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena dia provinsi kedua termiskin di Indonesia, baik secara ekonomi dan kemiskinannya. Hari ini AJC TV kedatangan seorang tokoh Maluku, yaitu Bapak Julius Latumairisa. Akademisi dan seorang ahli perencana daerah. Nah, kita akan memperbincangkan ada apa dengan kemiskinan di Provinsi Maluku. Kita langsung saja. Oke, Pak Julius, kita panggil Bang Ulis saja ya. Iya. Jadi Bang Ulis, kemiskinan Provinsi Maluku bisa digambarkan. Usianya sudah 75 tahun, sama dengan Republik Indonesia ini. Kenapa dia tidak bisa mengejar secara ekonomi dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia? Boleh digambarkan, Bung Julius? Iya, kalau kita berbicara tentang masalah kemiskinan di Maluku ini sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru. Di berbagai media sosial itu seringkali kita lihat banyak perbincangan orang-orang Maluku, tokoh-tokoh Maluku yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi masalah ini juga merupakan salah satu masalah yang sampai dengan hari ini menjadi pergumulan kita bersama. Berkaitan dengan persoalan kemiskinan ini, bagi saya secara pribadi, kemiskinan ini kan bukan sesuatu hal yang baru di muka bumi. Saya selalu mengatakan bahwa sejak manusia ini ada, kemiskinan itu ada. Tetapi hari ini kita dihadapkan dengan satu kondisi di mana data BPS menunjukkan bahwa Maluku adalah salah satu provinsi termiskin urutan keempat. Mungkin sedikit koreksi tadi, urutan keempat di Indonesia setelah Papua, Papua Barat, dan NTT. Bagi saya melihat ini sesuatu yang boleh dikatakan sangat bertolak belakang dengan kondisi real yang ada di Maluku. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita berbicara tentang masalah kemiskinan, mungkin saya perlu sampaikan dulu bahwa banyak sekali para tokoh, para ahli, baik itu ekonom, sosiolog, bahkan juga ada yang disebut dengan banyak ahli yang membicarakan soal-soal kemiskinan ini. Tapi mari kita coba melihat secara fokus. Saya melihat bahwa di Maluku ini bentuk kemiskinan yang ada itu adalah bentuk kemiskinan multidimensi. Mengapa saya katakan itu multidimensi? Karena kemiskinan Maluku ini bukan satu masalah yang serius menurut saya. Mengapa saya katakan bukan masalah serius? Karena kemiskinan ini adalah akibat. Kemiskinan Maluku saya melihat ini adalah akibat dari banyak sebab yang menimbulkannya. Jadi kalau hari ini kita semua terfokus kepada masalah kemiskinan, maka kita akan lupa terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan itu sendiri. Jadi bagi saya sebetulnya kita tidak perlu memperdebatkan angka kemiskinan itu, karena apa yang ada di dalam data BPS bahwa kemiskinan Maluku itu sampai dengan hari ini per bulan Maret 2020 itu adalah 17,44%. Ini kan satu bentuk persentase relatif. Nah, angka ini muncul karena BPS menggunakan data itu adalah data pendapatan. Jadi data moneter, saya sering istilahkan data moneter, data ekonomi. Jadi pendekatannya adalah pendekatan ekonomi. Bahwa kalau ada penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau poverty line yang sudah ditetapkan dan berkembang setiap tahun, itu dia dikatakan kelompok miskin. Tapi kalau ini kan data makro.
tapi kita tidak pernah melihat mikronya. Termasuk pemerintah daerah, begitu juga dengan stakeholder pembangunan yang lain, mereka semua terfokus dengan data makro ini. Sehingga akhirnya kadang-kadang yang saya lihat, kebijakan yang mereka lakukan tidak tepat sasaran. Karena persoalan kemiskinan di Maluku saja, jangan kita bicara Indonesia, di Maluku saja, di antara 11 kabupaten ini, itu berbeda-beda sifatnya. Sehingga perlu pemahaman yang benar daripada pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah di setiap kabupaten dan provinsi untuk memahami kondisi kemiskinan itu sendiri. Karena ingat, jangan kita lupa Bung Gunawan, Maluku ini daerah yang secara geografis itu laut, sebagian besar laut. Satu, dia terdiri dari 11 kabupaten kota, artinya 9 kabupaten dan 2 kota. Dan 88 kecamatan, 1240 desa. Dari 1240 desa ini ada sekitar 30 atau 40-an deh yang disebut desa, yang lain negeri. Nah, kalau kondisi seperti ini butuh penanganan yang serius. Kalau tidak, maka kemiskinan ini akan bukan menjadi saja persoalan sosial masyarakat, tapi dia akan kemudian menjadi komoditi politik yang diperdagangkan oleh para politisi, bahkan juga mungkin untuk penguasa untuk menjadi alat bergening dengan masyarakat. Ada unsur politik sebagai dagangan mereka, para pemimpin-pemimpin ini. Ya, jadi maksud saya begini, kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan para elit dan pengambil kebijakan pembangunan di Maluku seharusnya memahami betul akar persoalan kemiskinan yang ada di Maluku dulu. Tadi saya katakan bahwa data makro tentang kemiskinan itu pasti berbeda dengan mikronya. Saya sangat yakin pemerintah daerah tidak melihat mikronya. Mikronya dalam arti begini, berapa besar rumah tangga yang dikategorikan miskin, harus dilihat mereka miskin ini disebabkan karena apa. Kalau kita kembali kepada formula-formula kemiskinan, kan kita lihat misalnya ada kemiskinan absolut yang umumnya dipakai. Nah, kemiskinan absolut ini berkaitan dengan ketidakmampuan daripada masyarakat untuk memenuhi basic needs dia. Jadi sandang, pangan, dan papan itu orang semua tahu. Nah, kemudian ada juga kemiskinan-kemiskinan yang orang sering kita dengar kemiskinan relatif. Itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang tidak merata. Sehingga ada daerah lain yang mungkin secara ekonomi dia bertumbuh, misalnya kota Ambon. Tapi kabupaten yang lain dia masih tetap dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Nah, itu bisa dikategorikan kemiskinan relatif. Tapi juga ada kemiskinan yang bisa disebabkan karena ya mungkin sikap hidup masyarakat yang boleh dikatakan acuh tak acuh, yang berpola pikir instan, ya itu juga bisa menyebabkan kemiskinan. Jadi pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan, dia harus memahami betul dimensi-dimensi kemiskinan yang ada di Maluku supaya bisa dijelaskan dan bisa ditangani. Kalau tidak, maka ya itu seperti kita lihat sekarang ini. Banyak sekali saudara-saudara kita yang membuat perdebatan Maluku kaya, tapi kenapa Maluku miskin? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah bisa terjawab. Dan akhirnya terjadi debat kusir, saling menyalahkan. Padahal kalau saya melihat bahwa kalau saja pemerintah daerah ini bisa untuk melihat betul dimensi kemiskinan di Maluku dari sisi mikronya, maka saya kira dan saya yakin masih bisa ada banyak kebijakan. Karena apa? Kalau kita bermain data, maka kita lihat bahwa data BPS dan data BKKBN saja itu berbeda.
Kalau dia berbeda, terus katakanlah kalau saya sebagai pengambil kebijakan, saya harus berpihak pada data yang mana nih? Biasanya BPS ya biasanya. Nah, biasanya BPS, oke. Nah, tapi kita lihat sekarang, katakanlah kalau kita lihat data terakhir, dikatakan bahwa dilihat dari persentase relatif, maka dari 11 kabupaten yang ada di Maluku, Kabupaten Maluku Barat Daya adalah kabupaten termiskin. Itu dari persentase relatif. Itu dia termiskin tertinggi. Kemudian yang terendah adalah Kota Ambon. Itu kalau kita lihat dari persentase relatif. Tapi kalau kita lihat dari jumlah penduduk miskin, maka Kabupaten Maluku Tengah yang paling tinggi penduduk miskinnya, sedangkan Kabupaten Buru Selatan adalah yang paling terendah. Iya, Buru Selatan. Nah, Buru Selatan kurang lebih 10 ribuan lah. Iya, 10.120. Ya, 10.120, betul. Tertinggi Maluku Tengah 74.000. Ya, 74.000. Itu dari aspek jumlah absolut. Tapi kalau persentasi relatif, Kabupaten Maluku Barat Daya. Lalu kemudian yang terendah adalah Kota Ambon. Nah, dari perbedaan pendekatan ini saja, dari sisi mana kita mau melangkah ini? Kalau tanya ke saya tidak melihat kepada persentase relatif. Saya justru melihat kepada jumlah penduduk miskin, karena itu real. Nah, tetapi di dalam rangka kita mengatasi masalah kemiskinan di Maluku ini, menurut saya jangan kebijakan itu untuk apa ya, semata-mata untuk mengatasi kemiskinan. Karena bagi saya tujuan pembangunan di Maluku bukan untuk mengatasi kemiskinan, tapi mensejahterakan masyarakat. Itu tujuan akhir sebetulnya pembangunan. Secara merata. Kesejahteraan masyarakat secara merata di Maluku. Kemiskinan adalah akibat dari banyak faktor. Faktor kebijakan dan faktor-faktor lain. Faktor politik, faktor sumber daya alam, ekosistem yang tereksploitasi dengan tidak karuan, ini bisa menyebabkan kemiskinan. Tapi dari itu. Faktor-faktor Pak yang Bung Julio sebutkan itu, faktor mana yang dominan itu penyebab kemiskinan di Provinsi Maluku? Kalau dalam kajian-kajian yang saya lakukan, saya melihat pertama, saya tidak melihat aspek makronya, saya lebih melihat kepada aspek mikro. Mungkin orang lain lihat makro, saya lihatnya ke mikro. Saya melihat kepada kelompok masyarakat miskin, rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin yang ada di Ambon itu, di Maluku ini, sebagian besar kalau kita lihat dari status pekerjaannya. Status pekerjaannya mereka ini rata-rata kan berusaha sendiri. Itu kalau kita lihat dari status pekerjaan. Bukannya kalau dari data kan petani dia ada 68% itu. Kalau dilihat dari lapangan usaha, di mana kepala rumah tangga bekerja, itu sektor pertanian. Sementara kalau dari status pekerjaan dia berusaha sendiri. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga di Maluku, rumah tangga miskin di Maluku, itu sebagian besar adalah lulus SD. Kemudian ada juga yang tidak tamat SD. Kalau ini dijumlah, maka persentasenya sangat besar. Iya, 67%. Ya, kalau jumlah seperti itu, maka kebijakan yang dilakukan harus mengarah ke masalah ini. Jadi akar kemiskinannya yang harus diatasi. Berarti unsur pendidikan. Unsur pendidikannya dikembangkan, lapangan pekerjaannya ditingkatkan. Kalau katakanlah kepala-kepala rumah tangga ini yang sudah berusaha sendiri, ya ada kebijakan-kebijakan untuk masalah peningkatan permodalan mereka. Tapi yang saya lihat hari ini justru banyak para kepala daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan itu justru cuma datang memberikan bantuan. Bantuan uang tunai, bantuan ini, bantuan itu. Bagi saya ini kesalahan yang paling besar. Kita mengatasi kemiskinan bukan dengan cara memberikan bantuan. Kalau memberikan bantuan seperti ini, berarti ada dua hal. Pertama, tidak mendidik masyarakat untuk mandiri.
tidak mendidik jiwa entrepreneur masyarakat, tapi justru mereka menciptakan ketergantungan masyarakat kepada mereka. Apakah ini educated? Tidak. Mereka dikasih ikan terus Ya, malah mereka dikasih ikan terus tanpa mereka dikasih kail. Kebijakan ini menurut saya kebijakan tidak populis. Jadi kelompok masyarakat miskin ini bagi saya sebetulnya haram untuk dikasih bantuan, tapi harus diberikan pemberdayaan sehingga siapapun yang nanti menjadi pimpinan, masyarakat ini tetap tumbuh, berkembang. Di Indonesia ini menurut Bung Ulis, bank daerah mana yang paling bagus dalam perputaran uangnya? Dan mungkin nanti bisa diadopsi di Bank Maluku itu. Kalau saya setahu yang saya pahami dengan data-data terakhir ini, salah satu bank daerah yang paling baik itu adalah Bank Jabar. Kalau kita masuk kepada wilayah industri perbankan, khususnya Bank Maluku, dari beberapa tahun yang lalu saya selalu mengatakan bahwa Bank Maluku harus menjadi regional champion di daerah. Artinya dia harus bisa mengemas berbagai produk-produk dia dan merubah pola-pola pelayanan, sehingga dengan demikian, dan itu harus ada di dalam bisnis plan, harus direncanakan di dalam bisnis plan Bank Maluku. Dan kalau itu sudah ada, tinggal bagaimana mereka melaksanakan. Jadi kemudian di dalam manajemen perbankan itu ada yang kita kenal BOPO, biaya operasional dan pendapatan operasional. Nah, jadi dalam rangka pelaksanaan manajemen Bank Maluku ini, operasional Bank Maluku, bagaimana BOPO dan biaya harus lebih rendah dari pendapatan supaya ada profit begitu. Sehingga dengan demikian menjadi tanggung jawab manajemen Bank Maluku adalah bagaimana supaya bisa mendapatkan DPK atau dana pihak ketiga dalam jumlah yang banyak, sehingga dia bisa compete dengan bank-bank umum yang lain seperti BCA, BNI, BRI dan lain-lain. Dengan demikian dia kemudian akan bisa menjadi salah satu sumber modal yang bisa menyalurkan kredit-kredit mikro kepada masyarakat. Walaupun kita tahu memang masyarakat ini juga punya problem sendiri. Problem sendiri adalah kadang-kadang kalau kredit yang diberikan ini tidak diikuti dengan pendampingan yang matang, maka kredit ini bisa jadi bermasalah, atau mungkin juga bisa menjadi kredit macet. Dan kalau ini menjadi kredit macet, maka akan memperbesar non-performing loan dari Bank Maluku, dan ini yang dikhawatirkan juga sebetulnya. Karena NPL bank itu kan tidak boleh lebih dari 5%. Kalau 5% berarti ini berbahaya. Nah, saya yakin Bank Maluku juga dari sisi manajemen risiko perbankan, mereka memperhitungkan ini terkait dengan masalah nasabah. Jadi memang ini ada banyak persoalan yang harus bisa diselesaikan di sana sebetulnya. Saya Bung Ulis optimis bahwa dengan adanya kondisi Bank Maluku yang akan baik, tentunya juga akan menyalurkan permodalan yang akan baik ke masyarakatnya. Ya, kalau sepanjang itu dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang disebut dengan prudential banking principle, jadi ya itu pasti akan berjalan dengan baik. Ya, semua kita ya putra-putra Maluku dimanapun berada, kami semua sangat mengharapkan supaya Bank Maluku ini benar-benar bisa menjadi aset sehingga bisa membantu pemerintah daerah dari sisi permodalan untuk membantu masyarakat dalam rangka bagaimana memberdayakan dan membiayai usaha-usaha mikro dari masyarakat di Maluku. Karena persoalan kemiskinan ini sebetulnya bagi saya orang Maluku tuh, kalau mau jujur saya mengatakan Maluku itu tidak miskin, Bang. Maluku itu tidak miskin. Mengapa saya katakan Maluku tidak miskin? Buktinya banyak orang Maluku yang menyekolahkan anaknya di luar Maluku, dan satu kepala rumah tangga
itu satu rumah tangga bisa memiliki minimal satu sepeda motor. Entah itu tunai, entah itu kredit tapi fakta itu mereka punya. Jadi kalau kemiskinan Maluku diukur secara moneter ya sah-sah saja. Bagi saya sah-sah saja, karena itu data dan lembaga yang resmi diakui oleh pemerintah. Tapi bagi saya, pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota harus mempunyai satu database tersendiri supaya dia bisa berdasarkan database itu di-compare dengan data dari BPS, lalu kemudian dengan data ini dia mudah untuk melakukan perencanaan, sehingga di dalam perencanaan yang dia lakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan itu berdasarkan data yang valid. Data yang valid, karena dengan kondisi ini, Bung Gunawan, saya yakin, apalagi di aspek mikro, tanganilah aspek mikro. Jadi tujuan pembangunan itu bukan semata-mata mengatasi masalah kemiskinan. Tujuan akhir dari satu proses pembangunan dimanapun itu adalah kesejahteraan. Berarti kalau pembangunan di Maluku, maka tujuan akhir dari pembangunan di Maluku adalah kesejahteraan masyarakat Maluku, bukan masalah kemiskinan. Kalau masalah kemiskinan yang menjadi objek untuk selalu dieksploitasi, maka bagi saya kepala-kepala daerah atau para politisi melihat pembangunan itu adalah kalau dalam istilah ekonomi, dia sebagai alat pembangunan. Bagi saya, masyarakat jangan dijadikan alat pembangunan, tapi dia menjadi tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan. Sampai dengan hari ini, pembangunan di Maluku masih menggunakan konsep lama, yaitu bagaimana mengejar economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Iya, toh? Jadi mereka masih mengejar berapa besar tingkat pertumbuhan. Oke. Tapi bukan saja pertumbuhan, tapi bagaimana pertumbuhan ini yang dicapai itu kemudian bisa dirasakan oleh seluruh kabupaten, masyarakat yang ada di 11 kabupaten kota. Ini harus. Oleh karena itu, dalam kajian-kajian yang saya lakukan, pembangunan di Maluku ini belum mengarah kepada pembangunan ekonomi inklusif. Belum. Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang mengutamakan pemerataan. Sementara data membuktikan bahwa kontribusi setiap PDRB dari setiap kabupaten kota kepada PDRB Maluku yang terbesar kota Ambon. Yang kedua adalah Maluku Tengah, yang lain kecil. Nah, ini berarti kan dari sisi pertumbuhan saya cuma 2 daerah ini. Sementara lalu pertanyaannya 9 sisa ini bagaimana? Berarti dari sisi pembangunan terjadi kesenjangan, ketidakmerataan. Ada gap di situ. Ada gap di sini. Oleh karena itu saya selalu bilang kepada kawan-kawan dan teman-teman, bahkan sering saya suarakan, rakyat Maluku tidak perlu pesimis dan tidak perlu apatis dengan angka kemiskinan ini. Maluku tidak miskin. Malah boleh saya katakan secara ekstrim, Maluku mengalami proses pemiskinan. Maluku mengalami proses pemiskinan secara sistematis. Melalui apa? Melalui banyak kebijakan. Begitu banyak sumber daya alam yang dieksploitir tanpa memperhitungkan masa depan generasi muda Maluku. Dan itu pemerintah daerah tutup mata. Menjadi pertanyaan saya, masa generasi muda Maluku besok hidup dari mana? Kalau semua sumber daya alamnya diambil tanpa ada aspek sustainable-nya, kesinambungannya, keberlanjutannya. Boleh dalam teori pembangunan sumber daya alam perlu dieksploitasi, tapi perlu juga memperhatikan keberlanjutan.
Oke, sustainable ini sangat menarik dari Bung Julius, yaitu kalau kita bandingkan dengan Pemprov Papua yang berani mengepus Freeport dengan tadi timbal balik, ada presentase buat ke daerah. Apakah masyarakat Maluku harus disadarkan? Kalau nggak salah ada 58 blok ya gas di Maluku yang sangat kaya raya dan abadi. Yang baru direncanakan kan hanya berapa? 25 blok. Artinya masyarakat Maluku saat ini harus disadarkan bahwa memang harus ada persentase agar sustainable tadi, kesejahteraan masyarakat Maluku terhadap sumber daya alamnya bisa dirasakan oleh masyarakat Maluku. Gimana itu? Ya, jadi begini Bung Gunawan. Kalau kembali berkaitan dengan aspek masalah blok Masela ini ya, sebetulnya ini kan isu yang sementara banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Benar bahwa blok Masela ini memiliki sumur-sumur atau begitu banyak blok-blok yang sumber gas yang ada. Namun saya secara pribadi, kalau model penanganan eksplorasi dan eksploitasi blok Masela seperti yang kita lihat sekarang ini, saya betul-betul sangat pesimis terhadap masa depan generasi muda Maluku, khususnya di daerah-daerah Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Mengapa saya katakan begitu? Karena begini, saya menilai blok Masela ini kan syarat dengan muatan-muatan kepentingan. Jadi kalau selalu dikatakan bagaimana supaya blok Masela ini bisa mensejahterakan masyarakat Maluku, ini retorika. Bagi saya ini retorika. Buktinya sampai dengan saat ini masalah lahan, kalau masalah lahan sudah jatuh di tangan oligarki, pengusaha lokal di Maluku, selesai kita. Artinya yang saya khawatirkan besok-besok ada orang Tanimbar, ada orang Aru, ada orang Kisar yang ada di MBD, mereka mungkin generasi yang akan datang bisa saja ngontrak di tanah leluhurnya. Kalau sampai ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab? Ya kan? Itu dari sisi satu itu dulu. Belum lagi kita bicara manfaat-manfaat lain dari pengoperasian blok Masela, ya kan, terhadap kemakmuran rakyat Maluku. Belum. Kalau misalnya hari ini yang kita lihat di berbagai media, blok Masela membutuhkan 30.000 tenaga kerja. Mau 30.000, 40.000, kalau saya pribadi, ini manfaat yang sangat kecil bagi Maluku. Manfaat kecil. Masih banyak manfaat lain yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah terhadap Maluku. Salah satu contoh, ketika beroperasi blok Masela, gas itu kan harus diangkut dan dijual. Iya kan? Pertanyaannya, shipping lainnya siapa yang tangani? Coba saya tanyakan. Selama ini pihak investor dengan pihak lain. Kalau saya, porsi ini, segmen ini harus bisa diambil oleh daerah. Harus bisa diambil oleh daerah. Dengan caranya apa? Caranya adalah membentuk BUMD. Katakanlah Maluku Maluku LNG shipping line, misalnya gitu ya, misalnya begitu. Demikian pemirsa IGTV, bagaimana Tuhan memberikan Provinsi Maluku, semua ada di Maluku, baik pertanian, kehutanan, perikanannya, termasuk sumber daya alam lainnya, gas, minyak bumi, semua ada di Maluku. Cuma solusi akan banyak diberikan oleh tokoh-tokoh seperti Bung Julius dan tokoh-tokoh lain Maluku untuk lebih memperhatikan Maluku dari semua unsur, baik tingkat politik maupun tingkat dari pemerintah daerah pusat, untuk memberikan Maluku sesuatu yang lebih baik, memanage Provinsi Maluku menjadi provinsi yang memang diunggulkan
untuk Indonesia dan dunia. Saya Muhammad Gunawan Nabilah undur diri, salam Indonesia.